Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Solihin SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pagesangan. Yang terhormat Ibu Santi selaku pengajar praktik saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 dan juga Bapak Ibu Guru yang luar biasa dari SDN Pagesangan serta satu-satunya PTK Mbak Dia, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah dengan penuh semangat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara di pendampingan individu saya di hari ini, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan acara kita di siang hari ini. Berdoa disilakan. Amin. Terima kasih. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Solihin atas kehadirannya dan juga Bapak Ibu semua di sini karena panjenengan sudah rawuh di lantai 3 ini sebagai bentuk dorongan dan juga motivasi saya untuk kesuksesan di pendidikan guru penggerak. Semoga nanti kalau ngantikannya Bu Santi, semoga C-nya bisa hilang. Amin. Amin. Dan juga Bu Santi. Amin. Jadi F. Dan juga terima kasih kepada Bu Santi, Bapak Ibu, ini pengajar praktek saya ini luar biasa karena dari utara sampai ke tempat kita di selatan. Gitu. Beliau kebetulan dari domisili yang di sebelah utara mendapat tugas semuanya CGP-nya di selatan. Semoga Bu Santi selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat walaupun jauh, insya Allah. Teman-teman semua selalu mendoakan kesehatan Bu Santi. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, yaitu yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pengantar kepada Bapak Solihin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang menghormati Bu Santi, saya ulang ya, Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Santi selaku pengajar prakteknya, Bu Mita calon guru penggerak, dan Bapak dan Ibu, teman-teman saya yang di SDN Pagesangan ini juga termasuk salah satu admin kita, Mbak. Iya, Mbak. Siapa, Mbak? Mbak Dia. Grogi karena jejer Bayu apel apa gak eling kabeh saya. Mbak Dia juga yang sudah sangat efektif sekali. Alhamdulillah siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan penyelarasan kembali visi dan misi, visi dan prakarsa dari Bu Paramita. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang untuk saat ini Bu Mita itu masih di depannya ada C-nya. Insya Allah kurang berapa bulan lagi pun bisa dinyatakan guru penggerak. Yang GP-nya itu alhamdulillah 4 bulan itu tidak terasa kok, cepat sekali. Insya Allah teman-teman saya ini masuk guru penggerak. Untuk Bu Mita mudah-mudahan betul-betul jadi penggerak ya Bu Mita. Alhamdulillah. Nah, dan saya bangga Bu Santi ya, Bu Santi ya. Bu Santi dengan Bu Mita ini karena sekitar 20 tahun yang lalu ini Bu Mita ini anak buah saya di Pramuka. Nah, masih ingat ya Bu Mita ya? Iya, ketika masih kuliah di PGSD ya. Nah, ini ikut KMD Bu, kebetulan saya pelatih, saya pendampingnya. Alhamdulillah, fotonya saya sebenarnya sudah lupa, tapi Bu Mita yang mengingatkan, Pak, fotonya ada di tempat saya. Alhamdulillah. Dan memang betul-betul saya saat itu pernah menyapanya. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Nggak usah kembali ke Kediri, tetap di Surabaya saja. Nah, sekarang ketemu lagi.
Berkat doa Bapak berarti. Ya mudah-mudahan. Saya masih ingat betul dengan namanya itu loh, Bu. Saya Ferian itu saya ingat ketika saya iling kok sampai sekarang. Makanya sekarang ketemu dengan saya, alhamdulillah mudah-mudahan betul-betul Bu Mita menjadi guru penggerak. Guru penggerak untuk dirinya sendiri, guru penggerak untuk sekolah dan teman-teman, serta menjadi guru penggerak untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak. Dan saya yakin dengan bimbingan Bu Santi nanti ilmunya akan sangat luar biasa ini yang akan didapatkan Bu Mita. Dan tolong Bu Mita disalurkan ke teman-teman ya Bu. Mana yang baik teman-teman disirati semua. Ya bila perlu ilmunya itu diguyangkan ke teman-teman sehingga bermanfaat. Nah, terutama yang sebelahnya Pak Ardi ini. Nah, ini ya Bu, ini calon guru penggerak ini. Tapi memang masa kerjanya masih kurang. Kurang lemus sedikit. Oh, bukan kurang tahunnya. Kurang tahun. Ini juga yang Bu Ajeng ini Bu nanti mungkin yang ke-9 ya Bu. Tahun depan ya. Ini nanti yang periode ke-9 Bu Ajeng menjadi iya supaya gak langsing sedikit gitu loh. Bu Mita ini jelas Bu kemarin 72 sekarang jadi 66. Ikut guru penggerak. 10 80 ya. Sekarang jadi 71. Nah, itu sudah turun banyak. Mudah-mudahan teman-teman kita ada manfaatnya. Kalau ada sesuatu yang masalah, sesuatu yang kurang, bisa minta tolong teman-teman, Bu. Saya kira itu mudah-mudahan Bu Mita sukses selalu untuk Bu Mita dan lancar kegiatan siang hari. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Solihin atas support dan juga wejangan untuk saya. Semoga menambah semangat saya dan tambah luar biasa lagi untuk menjalani di pendidikan guru penggerak. Untuk acara selanjutnya yaitu pengantar dari pengajar praktik kepada Ibu Santi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Solihin, kita selaku Kepala SDN Pagesangan, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta tendik dari SDN Pagesangan dan yang kami banggakan Ibu Mita, calon guru penggerak angkatan 6 yang insya Allah beberapa bulan ke depan akan menyandang gelar sebagai guru penggerak. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam cuaca yang mendung sejuk ini, ya kita sudah hujan ya, sudah bisa berkumpul untuk mendiskusikan prakarsa perubahan yang sudah disusun Bu Mita. Kemudian di waktu yang seperti ini juga, alhamdulillah panjenengan ini support, itu yang saya rasakan sangat luar biasa. Dua kalinya sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dalam dinul Islam. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, perkenalkan saya Bu Santi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mita. Terima kasih Bapak, insya Allah. Terima kasih di sini itu saya mengenal Pak Ardi, Bu Hayu, kemudian ya kan yang memfotokan di PI. Saya ingat Bapak. Pak Ardi. Terima kasih Bapak sudah dibantu dokumentasi. Kemudian sudah mengenal Bapak Ibu sehingga menambah silaturahmi. Amin. Amin. Nah, kegiatan kita pada diskusi untuk hari ini mendiskusikan cita-cita atau visi dan prakarsa perubahan yang sudah disusun oleh Bu Paramita Febriana MPD. Nah, bagaimana beliau menyusun ini adalah pendidikan yang sudah beliau tempuh selama beberapa bulan kemarin. Tidak dengan mudah beliau merumuskan visi ini. Tapi beliau menggali informasi, kemudian menyelaraskan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian menyelaraskan dengan karakteristik
peserta didik yang ada di SDN Pagesangan, dan kemudian Bu Mita ini punya inovasi atau ide pemikiran yang kemudian beliau tuangkan dalam visi yang beliau susun. Nah, visi yang beliau susun ini merupakan bagian proses dari pembelajaran dari CGP ini. Nanti harapannya panjenengan ini menyampaikan aspirasi dari panjenengan setelah pemaparan dari Bu Mita, kemudian berdiskusi, nanti sehingga dirumuskan suatu prakarsa perubahan yang disepakati bersama. Dan yang kami garis bawahi bahwa prakarsa tersebut selaras dengan visi dan misi yang ada di sekolah. Seperti itu, nggih. Jadi, di sini nanti susunan acara dari Bu Mita ini adalah pengantar tujuan diskusi tadi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, serta mendiskusikan inisiasi perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, kemudian proses diskusi ini tadi diharapkan mampu menjadi refleksi. Nah, direfleksikan terhadap visi yang ada di sekolah, seperti itu. Sehingga saya harap nanti Bapak Ibu ini bisa terlibat aktif, dari diskusinya berlangsung interaktif, kemudian bisa menjadikan visinya Bu Mita ini bisa dijalankan, diimplementasikan, baik itu secara schedule, rencana, kemudian nanti di akhir pendidikan guru penggerak ini Bu Mita juga ada produk, dalam artian itu tercapai apa yang divisikan. Kurang lebih itu tadi seperti harapan Pak Solihin tadi. Nah, harapan-harapan beliau terhadap Bu Mita, terhadap Pak Ardi dan Bu Ayu, serta calon-calon guru penggerak yang lainnya yang tadi disebutkan itu, saya terus terang ya Bapak Ibu, bahagia di sini nih. Karena support banget, iya. Support dari Pak Solihin ini kerasa. Jadi waktu keberangkatan pun itu saya itu langsung, oh ini saya harus apa ya, memang benar-benar saya schedulekan untuk di sini. Nah, seperti itu. Jadi, Bu Mita saya mohon izin, tadi saya sempat mohon izin karena ada tugas dari kepala sekolah. Mungkin saya terlambat, Bu, tapi tetap saya usahakan. Ternyata alhamdulillah enggak sampai terlambat, nggih. Jadi saya bisa ke sini karena girohnya di sini tuh terasa. Auranya sampai ke utara, Bapak. Itu mungkin nanti Bu Mita, waktu sepenuhnya saya berikan ke panjenengan, kemudian saya di sini nanti pasif nggih, Bapak Ibu mohon izin, karena saya harus menilai dari apa yang langkah-langkah yang akan dipresentasikan atau didiskusikan bersama, dan intinya kemampuan Bu Mita untuk memimpin diskusi prakarsa perubahan, seperti itu. Nggih, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaannya hanya dari Allah ya. Jadi saya sebagai manusia hanya menyampaikan, dan insya Allah niat saya ini memang membimbing, mendampingi Bu Mita supaya lulus pendidikan guru penggerak. Amin. Baik. Nasrum minallah wa fathun karim, albiru manitaqo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti diskusi. Terima kasih Bu Santi atas supportnya sama seperti Bapak, dan juga luar biasa Bapak Ibu, ini suatu penghargaan untuk SDN Pagesangan Pak Solihin. Walaupun jauh, ternyata Bu Santi tidak terasa dekat dan diinginkan. Nah, didambakan Pak, bahkan kemarin sempat reschedule, Bapak tidak bisa karena ada dinas, langsung sudah minta reschedule. Saya ingin bertemu dengan Bapak dan insya Allah teman-temannya di SDN Pagesangan. Sangat mendadak. Mohon maaf saya sudah lupa. Selamat kepada Bu Mita yang kemarin jadi guru berprestasi. Sama-sama, terima kasih. Saya juga tak lupa mengucapkan selamat juga salah satu dari guru prestasi juga Ibu PP saya yang tercinta, Ibu Santi. Santi juga. Nggih, Bu Santi juga. Nggih. Alhamdulillah. Yang saya Bu Santi nggih.
Bapak Ibu, kita lanjutkan di acara inti kita di siang hari ini, walaupun sejuk, mungkin hawanya ngantuk, tapi insya Allah saya melihat seminar senyumnya Bapak Ibu itu bersinar semua. Insya Allah semangat nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang akan kita diskusikan di siang hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Santi, yaitu tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum kita masuk ke visi dan juga prakarsa perubahan sekolah, Bapak Ibu, kita selama menjadi guru, bahkan di papan-papan atau mungkin di baleho, poster-poster di sekolah kita itu sering kita selalu membaca kata visi gitu. Visi sendiri itu apa Bapak Ibu? Impian. Impian. Dari Pak Ardi impian. Mungkin ada yang lain? Cita-cita. Harapan, cita-cita ya. Visi itu harapan, cita-cita, impian, tujuan. Luar biasa sekali. Jadi itu sering terpampang di sekolah kita. Dan juga prakarsa perubahan. Kalau ada kata prakarsa, berarti apa ya Bapak Ibu? Prakarsa itu berarti memulai. Gagasan, ya apalagi? Ide-ide yang menarik. Ide-ide yang menarik, luar biasa Bapak kepala sekolah ini. Nah, berarti ada ide-ide. Kalau prakarsa perubahan, berarti ada ide dari visi tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi dan teman-teman. Ada tujuan, ada mimpi, ada keinginan, ada Bu Ratih tadi, ada cita-cita. Dan untuk mencapai itu kita membutuhkan yang namanya prakarsa perubahan gitu ya. Mungkin pasangannya seperti itu. Prakarsa tadi ide-ide cemerlang nantikannya Bapak yang akan kita ubah. Nah, Bapak Ibu, saya berdiri di sini itu kita selaraskan sesuai judulnya. Kita selaraskan dari apa yang saya dapat selama 2 bulan di pendidikan guru penggerak ini dengan visi yang ada di sekolah kita. Apakah sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara? Apakah sudah berpihak pada murid? Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tujuan diskusi kita yang pertama, kita akan mendiskusikan cita-cita, tadi yang disampaikan oleh Bu Ratih dan Pak Ardi, visi warga sekolah, berarti semua yang ada di sekolah kita, ya mulai dari Bapak Solihin sebagai pemangku kebijakan, kita sebagai guru atau teman-teman yang ada di koordinator, PTK, dan yang paling utama adalah anak-anak kita terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi angan-angan kita, cita-cita kita kepada murid kita akan datang. Yang kedua adalah pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan inisiatif perubahan dalam pendidikan. Nah, sangat penting sekali bahwa visi di sekolah kita itu adalah visi yang berpihak pada murid. Apalagi sekolah kita sekolah penggerak, yang mana kita harus mensukseskan Merdeka Belajar di sekolah kita. Nanti kita selaraskan apakah visi yang sudah ada di sekolah kita sesuai. Gitu. Kebetulan Bu Santi di sini ada Pak Ardi selaku koordinator kurikulum, jadi langsung nanti kita bisa mix and match ya Pak Ardi, gitu ya. Bapak Ibu, untuk menyelaraskan visi, mimpi, nantikannya Bu Ratih, cita-cita, ada bantuan Bapak Ibu dengan kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Jadi cita-cita ini untuk murid. Nah, karena apa? Merdeka Belajar itu adalah berpihak pada murid. Jadi yang mungkin nanti kita kan belum menggali lebih dalam tentang visi kita. Yang mungkin apakah visi kita sudah berpihak pada murid? Apakah visi kita seutuhnya sudah untuk murid-murid kita, gitu ya? Nanti kita akan berdiskusi bersama. Yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik gitu. Nanti Bapak Ibu ada waktunya, nah nanti saya beri waktu untuk berangan-angan, memimpikan kira-kira nanti di masa yang akan datang, saya itu memimpikan murid yang bagaimana.
Saya yakin dari Bapak selaku pemangku kebijakan sekolah ini dan teman-teman pasti memiliki mimpi yang berbeda satu sama lain. Dan yang kedua, misalkan begini, saya memimpikan murid itu yang sopan, misalkan. Saya memimpikan murid itu yang berakhlak, pasti berbeda. Setiap individu dari kita, warga sekolah kita, sesuai dengan peran kita, pasti memimpikan murid yang berbeda. Gitu ya. Dan yang kedua, di sekolah kita, di SDN Pagesangan yang tercinta ini, mengutamakan apa? Misalkan, Bu Fitri mengutamakan, ya muridnya itu pengennya berprestasi. Nah, saya yakin Pak Ardi pasti memiliki pandangan lain. Pengen mengutamakan hal apa? Nanti Bapak Ibu seperti skala prioritas. Banyak. Nah, dari hal yang banyak yang mengutamakan itu Bapak Ibu ambil yang paling Bapak Ibu ingin utamakan gitu ya. Dan yang ketiga, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya, maaf ke sini dulu ya. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita sebagai saya, misalkan sebagai guru, itu percaya murid itu apa? Apa murid itu sebuah benda? Atau murid itu sebuah alat? Atau bisa murid itu menurut Bapak Ibu sebuah aset? Nah, aset yang bagaimana? Benda yang bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa serap, nanti ada sedikit waktu untuk memimpikan itu semua. Gitu, ya. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita sudah di sini, saya yang orang baru juga sudah 2 kali angkatan ya, panjenengan pasti tahu. Minimal di kelas Bapak Ibu, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa, misalkan begini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting, misalkan, bahwa sekolah itu tempat menimba ilmu. Nah, saya yakin di kelas saya yang sama dengan Bu Fitri, saya kelas 6A, Bu Fitri di kelas 6B, pasti berbeda. Karena karakteristiknya berbeda, minatnya berbeda. Nanti Bapak Ibu melihat keseharian anak-anak ke arah mana. Kalau Bapak Solihin berarti kan dari secara luas murid-murid kita. Mungkin dilihat dari budaya sekolahnya atau lainnya gitu ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saya datang ke sekolah ini sebagai warga sekolah, guru di sekolah ini itu saya datang ini yakin untuk apa? Misalkan untuk mengubah sikap anak-anak, misalkan untuk menumbuhkan apa gitu. Nanti panjenengan bisa apa yang Bapak Ibu yakini ketika Bapak Ibu itu sebagai warga sekolah itu datang ke sekolah ini yakin untuk apa? Ingat ya Bapak Ibu, kembali lagi untuk anak. Jadi kita berpikirnya cita-cita atau mimpi kita, visi kita ini untuk anak kita. Gitu. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya, panjenengan, di sekolah ini paham bahwa apa? Bahwa sekolah ini bagaimana? Bahwa anak-anak kita itu seperti apa? Gitu. Di masa yang akan datang. Berawal dari mimpi. Gitu ya. Ini Bapak Ibu ada kalimat rumpang. Nanti Bapak Ibu langsung bisa menuliskannya di sticky note saja. Nanti panjenengan tulis. Ya. Saya Bapak. Sekarang dari Bapak dulu. Bayu, beda warna, tidak apa-apa. Pulpen. Mungkin bisa saya pandu dari yang pertama, dari mimpi. Nanti Bapak Ibu ditulis nih biar tidak bingung. Mimpi, namanya Bapak Ibu siapa? Misalkan Bu Ratih itu. Mimpinya Bu Ratih memimpikan murid yang bagaimana? Monggo silakan. Langsung di sticky note aja. Satu mimpi. Satu pertanyaan kalimat terumpang ini, satu lembar. Jadi saya.
Nggih. Alhamdulillah yang itu ya. Nggak apa-apa, Pak. Siapa tahu isinya sama. Nggih. Bapak Ibu memimpikan murid yang bagaimana? Budia sebagai PTK melihat anak-anak mungkin waktu istirahat, apa yang jadi mimpinya Budia kepada anak-anak kita di SDN Pagesangan gitu ya. Nggak usah Budia, langsung di note-nya aja. Yang kedua, percaya. Kata kunci percaya di selembaran kedua. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Tadi bisa benda yang bagaimana? Misalkan aset. Misalkan panjenengan merasa murid saya itu aset, tapi aset yang bagaimana? Gitu. Yang ketiga, kata kunci mengutamakan. Bapak Ibu, mimpinya, cita-cita untuk murid kita itu SDN Pagesangan itu sekolah yang bagaimana? Yang mengutamakan apa? Mungkin Bu Ajeng sebagai bendahara pasti punya pikiran, oh pengennya itu mengutamakan ini. Budia sebagai PTK saya yakin memiliki pikiran lain gitu, karena sudut pandangnya berbeda. Mengutamakan bulan. Nah, mengutamakan apa? Nah, yang keempat dengan kata kunci sadar, Bapak Ibu. Kata kunci sadar, murid, ini kita berpandangan kepada murid kita. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa? Mereka itu siapa, gitu ya? Mereka itu apa? Atau mereka itu nantinya akan jadi apa? Atau mereka tuh datang ke sini tuh untuk apa toh? Jadi pasti beda-beda. Yang kelima, dengan kata kunci yakin. Kita, warga di sekolah, yakin untuk apa? Bapak Ibu datang ke sekolah ini yakin untuk apa? Bisa apa ya? Bisa membuat apa anak-anak? Panjenengan buat apa anak-anak? Untuk mengapakan anak-anak? Jadi Bapak Ibu kembali lagi, ini cita-cita ini untuk murid, ya sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa ya cita-cita kita datang ke sekolah itu untuk murid kita dan berpihak pada murid kita. Yang terakhir, paham. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Panjenengan semua dan saya datang pagi-pagi pulang sore ke sekolah ini tuh paham karena apa? Buat apa ke sekolah kita ini? Panjenengan datang ke sekolah ini karena paham, oh iya, sekolah ini. Atau karena paham, anak saya, murid-murid saya seperti ini. Nanti kita diskusikan bersama. Silakan bermimpi dulu Bapak Ibu. Sekali-kali kita memimpikan murid-murid kita yang luar biasa, anak-anak hebat. Oh, enggak Pak Adi, kita diskusikan dulu aja. Oke, nanti kita diskusikan dulu aja, nanti baru menempelnya terakhir. Sambil menunggu teman-teman masih bermimpi. Kalau Bu Bendahara saya lihat tulisannya paling banyak, berarti mimpinya juga banyak ini. Penuh saya lihat tulisannya. Dia aneh namanya. Saya mimpi indah tadi malam. Oh, alhamdulillah Bapak. Setelah mimpi indah. Oh iya. Setelah mimpi indah hari ini membimbingkan murid-murid kita ya Pak ya. Sampun, Bapak Ibu? Oh masih bermimpi, monggo enggak apa-apa. Mimpi mangan daging memang. Aja enak-enak. Budia. Karena Budia tipenya tidak mengungkapkan secara lisan, Pak. Ternyata begitu menulis luar biasa.
tulisan beda. Nah, ini dari Budia ini kita belajar juga. Oh, berarti tidak semua murid kita itu mungkin iya bisa mengungkapkan secara lisan. Ternyata Budia yang kita kenal begitu dapat bolpen dan kertas nulisnya penuh langsung. Masya Allah ya. Oke. Ini jenenge kok ayat. Ajeng lho iki. Kayak ayat. Bapak mimpinya banyak sepertinya Pak. Banyak. Karena serius sekali. Bapak tidur dari jam 5 itu mimpi terus. Sampai itu mimpi ketemu suami. Waduh. Terus yang waktu lihat bangun ketemu siapa, Pak? Banyak. Langsung bangun. Iya, Ya, yang paling lama mimpi ya Ibu Bendahara dan Bapak Kepala Sekolah. Sepertinya Buat RKS. buat RKS. Langsung mimpinya, oh iya, RKS saya sekarang untuk apa ya muridku di tahun 2023. Langsung RKS. Langsung bahas RKS dan RAPBS sepertinya. Oh, Bu Santi sambil di samping kudapannya seadanya. Ampun. Oke, alhamdulillah kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lihat panjenengan ketika bermimpi itu sambil senyum, apalagi Bapak sambil serius sekali, luar biasa. Berarti benar-benar mimpinya yang menggali sedalam-dalamnya tentang mimpi untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu tempel, tapi kita diskusi lisan dulu, biar gayeng, biar kita semakin dalam. Mungkin hanya satu kalimat, maksudnya mungkin lebih dalam lagi, gitu ya. Untuk mimpi, monggo, siapa yang ingin sharing tentang mimpinya untuk murid kita? Ibu Irma. Karena saya keinginan. Oh, semangat benar. Mimpinya apa Bu Irma? Kalau saya untuk saat ini itu bermimpi memiliki murid yang sopan santun. Oke, luar biasa. Alasannya karena kan kita lihat saat ini kan banyak sekali murid yang apa ya, Sopan. Nggak sopan. benar sekali sama muridnya saja hai bu. Jadi gitu. saya pengen memberikan murid supaya bisa kembali kayak seperti dulu berkarakter. Jadi kalau mungkin kita kembali ke masa kita sekolah gitu ya. Ketika saya orang desa Pak Songi ngapunten ceritanya. Jadi begitu ada guru saya naik sepeda ontel gitu dengan bawa tasnya, kita zaman dulu langsung lari ya Bapak Ibu ya. Lari, mana yang rebutan, siapa yang ngambil sepeda, siapa yang bawa tasnya. Mungkin guru itu bawa mak bingung. Tapi coba benar, saya setuju sekali dengan Bu Irma. Bagaimana murid-murid kita ketika ada paling hai, ketikanya Bu Irma tadi hai Bu gitu. Jadi memang itu yang dibutuhkan juga Bu Irma, luar biasa. Semoga mimpinya Bu Irma terwujud. Monggo, siapa yang ingin sharing lagi? Waduh, Pak Adi. Ya udah, sesuai dengan kecepatan mata. Oke, Pak Adi. Jadi susah ke Pak Adi. Baik. Mau dia. Kalau saya Bu Rita, saya itu mikir gini. Indonesia itu kalau ketemu orang bule, itu kan mesti, wih, bule kayak bangga gitu. Nah, kayak bangga apa namanya? Kalau ada orang bule kesini kayak artis gitu. Kayak artis kayak kita itu di bawah mereka gitu. Nah, saya itu bermimpi gini, murid saya nanti itunya
nanti itu kalau nanti apa namanya dia sudah berhasil, dia kalau ke luar negeri itu bilang, "Wih, Indonesia, Indonesia." Nah, sampai dikenal banyak orang bahwa orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu lebih unggul daripada bangsa-bangsa yang lain. Oh, luar biasa. Ye, berarti Pak Aldi ini memimpikan murid yang unggul ya. Karena terkenal itu kan berarti terkenal yang baik Iya, ya. terkenal yang Unggul dalam hal kebaikan. Luar biasa Pak Aldi, semoga terwujud mimpi-mimpi Amin. untuk murid kita ya. Itu apalagi Bapak Ibu memang itu kenyataannya. Padahal kita nggak tahu orang bule itu datang kadang-kadang mohon maaf kalau di Bali atau di mana sama-sama wisatawannya bule. Kita gumun kalau orang Jawa. Monggo Bayu. Baik, terima kasih. Saya kan Nggak pakai ngacung loh, pemerintah nggak pakai ngacung kan langsung saya. Mas dulu. Kalau saya ke Inggris, orang Inggris bayar kan nggak saya. Kenapa Pak? Kok Oh, kita oh, coba boleh. Apa? Ya memang kata kita. Iya. Iya, grogi kayaknya. Saya setuju sekali dengan Pak Adi dan Bapak. Karena Bapak, pada dasarnya sebetulnya orang-orang kita, anak-anak kita tuh luar biasa. Bapak Ibu ini saya promosi. Bapak Ibu tahu nggak penemu 4G itu siapa? orang Indonesia. Itu kakak kelas saya, orang Kediri Bapak Ibu. Tetap Kandanya tahu. Ini kan orang. Korji, Pak, korji. Nah, beliaunya bercerita karena apa? Mungkin juga kurang penghargaan Pak Ardi. Beliaunya dulu lulusan ITB terbaik. Saya tahu sendiri dia sekolahnya tuh naik sepeda ontel dan anak seorang petani. Bahkan ketika diterima di ITB, itu orang tuanya menggadaikan sawahnya. Nah itu mungkin juga butuh penghargaan juga ya untuk anak-anak yang luar biasa. Sekarang di Jepang ya nggak mau lagi untuk ke Indonesia. Mungkin lebih terkenalnya seperti itu ya Pak Ardi. Sudah ada mungkin Pak Ardi, tapi ya masih 1, 2, 3 belum terlihat. Gitu. Iya. Oke. Untuk lanjutnya, Sinten? Bayu. Oh Bayu, oh ya ini Pak dari Pak. Oke, Baik, dekat Bumita, dari Pak Sol tadi. Iya, baik Bumita, terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Pak Saya Ardi. merangkum dari Bu Fitri, Pak Ardi, Pak Sol, luar biasa mimpinya Bu Mita. Sebetulnya saya juga tidak Pak Sol belum bermimpi. menanggapi Pak Ardi. Mimpinya luar biasa. Oke. Sopan santun terangkum di dalam etika Bu Mita. Jadi sedikit cerita ya Bu Mita ya. Oke, boleh Bahwa Bayu. ternyata pada saat saya reuni Bu Mita, reuni siswa angkatan 2000 berapa lah begitu sekarang itu sudah masuk di penerbangan. Nah, ketika saya jalan-jalan di mall, nah dia itu menyapa saya Bu Mita. Langsung begini. Selamat pagi. Langsung begini Bu Mita. Hormat. Saya itu rasanya luar biasa ya Bu Mita. Padahal saya itu pakaiannya juga pulang sekolah belum mandi langsung mencarikan istilahnya jersey gitu ya, jersey anak saya. Pokoknya aduh nggak menandakan pakaian yang guru gitu ya, sudah pakai bebas gitu ya, lagi cantik-cantiknya gitu. Selamat pagi Bu Hayu. Begitu rasanya saya tuh terenyuh dan gimana ya Bu Mita, bahagia campur ini ya, bangga gitu loh. Siapa ya saya amati gitu. Kok jadi berbeda pastinya lebih cakep, lebih berwibawa gitu ya Pak, karena kan kamu di mana sekarang? Masih sekolah Bu. Nah, etika menyapa itu loh Bu Mita, ketika kita sebenarnya belum pandemi ya, belum pandemi. Nah, waktu itu belum pandemi sehingga kita tidak memakai masker gitu ya Bu Mita, langsung bisa tahu gitu ya. Saya rasanya itu seperti, kamu muridnya Bu Hayu, waktu kelas berapa? Nah, saya begitu ya Bu Mita, waktu di Sawanggaling itu, saya pertama kali ngajar kelas 1 Bu Mita. Nah, kemudian tahun depannya, saya kelas 2. Saya kelas 1 itu kurus Bu Mita. Karena apa? Percaya Bapak nggih? Percaya ya. Karena Berarti apa? berdiri dulu Pak. Bukan. Segini kurusnya. Enggak, sebagian. Oh, Ya, seberatnya sedikit, gemuk sedikit Pak. Karena apa? Karena stres ternyata saya di kelas 1 itu Pak. Ada anak itu sedikit cerita ya Bu Mita. Boleh, monggo. Ke kamar mandi, kayak sering ke kamar mandi gitu loh Ibu. Sehingga Sering saya membersihkan. membersihkan diri, buang air besar. Kayak gitu, mohon maaf nyon sewu. Ada yang mau makan, ada yang makan. Nah, seperti itu ya Bu Mita. Saya disapa kembali lagi ke topik
disapa itu rasanya luar biasa. Aku mau nonton. Nah, saya memimpikan generasi yang beretika, Bu Mita. Kan sama halnya tidak jauh dengan Bu Fitri ya, Bu Mita. Oke. Generasi yang beretika dan selalu bahagia. Oh, etika dan bahagia. Nah, jadi menyapa itu tidak pilih-pilih, Bu Mita. Allah dulu itu agak jahat, agak killer. Aku tidak menyapa aku. Padahal ya sudah lupa ya mungkin gurunya ketika pada saat waktu itu dia duduk di bangku SD gitu, Bu Oke, Mita. Jadi, luar biasa sekali. terima kasih. Jadi tanpa kita sadari Bapak Ibu, kebanggaan kita, senangnya kita itu disapa murid kita aja sewenangnya luar biasa. Bu Ayu, sebetulnya kenapa kok murid itu sampai menyapa Bu Ayu? Tanpa Bu Ayu sadari, mungkin saat itu masih ke belakang, masih tidak sopan dengan Bu Ayu. Ketika Bu Ayu terus sabar, menanamkan, memberi teladan, sabar, ngandani terus lah istilahnya. Nah itu mungkin tidak dirasakan Bu Ayu di kelas 1. Lah, kemarin itu saatlah Bu Ayu itu memanen, memetik luar biasa Bu Ayu. Jadi luar biasa nih. Jadi apa yang kita tanam insya Allah kita juga akan menuai dan manen gitu. Nggih. Ada yang ingin sampaikan gitu? Ini saya sudah di sini ya. Oh, Oh, oke. Monggo Bapak. sudah di sini Bu Mita. Itu Nggih. berarti saya hanya. Nah, dari tadi dipegang Bu Ayu. Nggih. Ya. Saya yakin ini mimpi Bapak untuk anak-anak luar biasa. Nggih, monggo Bapak. Terima kasih. Kalau saya begini, saya tuh memimpikan bahwa anak-anak yang masuk di sekolah kita di SDN Pagesangi, kelak semuanya itu akan menjadi seorang pemimpin bangsa. Pemimpin, seorang pemimpin bangsa. Jadi iya, saya tuh mimpi ya apa ya caranya anak yang masuk ke sekolah kita itu kelak ini paling enggak ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, anggota DPR, menteri, bahkan ada yang jadi presiden. Amin. Jadi mimpi saya itu presidennya itu kelak dari SDN Pagesangi. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Mita, itu aja. Nggih, terima kasih mimpi yang besar ya. Nggih. Mimpi yang luar biasa untuk anak-anak kita. Jadi seperti Pak Eri itu kan juga dari tetangga kita, Ya. Bapak dari Jambangan. Nah, dari Jambangan ke Pagesangan kan gesernya sedikit. Jadi insya Allah nanti Wali Kota Surabaya tahun akan datang dari SDN Pagesangan Ada kita tambahan kita. sedikit Bu Mita. Nggih, kenapa Pak? Selain murid-murid kita jadi pemimpin, saya juga berharap guru-guru kita ini jadi pemimpin juga. Nggih. Jadi mungkin bisa Bu, di antara teman-teman ini nanti yang kelak bisa jadi kepala bidang di dinas atau bahkan ada jadi Amin. kepala dinas pendidikan. Amin. Udah pagi. Saya sudah pernah ke Pak Ardi. Iya. Pilihan saya ke Pak Ardi, juga ke Bayu, Oh gitu. juga ke Amin. Insya Allah doa yang baik apa yang kita ucapkan adalah doa yang satu saat nanti terkabul dan insya Allah saya yakin Bapak teman-teman ini saat ini sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing di sekolah kita pada kesempatan ini luar biasa. Ada lagi? Pak cukup untuk mimpinya mungkin sama, nggih. Mbak Rati apa mimpinya? Pak Latif. Ingin punya rumah. Oke, terima kasih mimpi-mimpi yang bagus ya, baik untuk anak-anak kita di masa depan. Oke, kita akan yang kedua, percaya. Kita percaya bahwa murid kita itu apa, sebagai apa, gitu. Monggo, siapa yang ingin menyampaikan? Oh, Bu Ajeng, Ibu Bendahara. Ini teman-teman Bu Mita, menurut saya bahwa saya sangat percaya bahwa anak-anak didik kita itu nantinya adalah sebagai generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kita kelak ketika kita sudah tua. Nah, sudah pernah. Sudah punah. Arti loh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ajeng. Bu Ajeng percaya bahwa anak-anak kita yang sekarang bersama kita di kelas kita itu adalah generasi penerus bangsa. Luar biasa Bu Ajeng. Terima kasih. Monggo, ada lagi? Oh, monggo Pak Adi. Kalau saya anak dan murid kita itu saya percaya bahwa mereka itu adalah emas yang harus digali dan diolah. Emas yang harus digali dan diolah. Kita tahu ya,
emas itu bagaimana Bu harganya? Naik terus ya? Ya, nah, Maksudnya itu sesuatu yang berharga. sesuatu yang berharga. Emas yang harus digali terus. Kata lanjut. Emas, berarti Pak Hardi ini percaya bahwa murid itu sesuatu yang berharga. Harganya mahal, nggak main-main. Berarti kan susah. Iya, Susah ditemukan, susah digali. terus prosesnya Prosesnya itu luar panjang. biasa dan butuh orang banyak. Orang banyak. Kalau sudah, walaupun ketemu kecil, bagaimana kita menjaganya? Gitu ya. Nah, berarti ini Pak Ardi luar biasa menganggap murid-murid kita di SDN Pagesangan itu emas. Berarti saya yakin berharga. Pak Ardi pasti menjaganya, gemati gitu ya, ngeramut. Nah, kalau dikit, rusak dikit dibenarkan ke tokonya ya, gitu seperti luar biasa. Terima kasih Pak Ardi. Monggo, ada lagi yang Bapak? Sinten? Budia. Monggo Budia. Iya, sama. Sama berdiri luar. Oh, sama. Apa Mbak Dia? Samanya apa? Oh, generasi penerus bangsa. Lah, karena sudah ada dua Mbak Dia di sini. Ada generasi penerus bangsa, ada emas. Yang mana gitu. Monggo. Bapak mungkin Sama Bapak. Ya, Gitu. Bapak. Menurut bangsa yang datang bulan. Masa depan Bayu bangsa. betul Bayu Bayu Sama Pak, apa? aset saya, aset yang Oh, berharga. aset yang berharga. Berarti bersama dengan Pak Ardi Hampir ya. sama Pak Ardi. Kan Aset yang berharga. Kan aku sepakat sama Pak Ardi, Bu Mita. Jadi kita Ini kita kerjanya tahun depan mataran mana itu? Juga sepantaran. katanya gini, aturan lagi ngono. Loh. Nggak boleh gitu pasal. Sepantaran. Nanti pas kan Baik, mohon maaf Oke. nanti karena teman-teman ini ya seperti ini. Ya modelnya terus seperti ini. Saya kadang juga heran bisa masuk ke sini. ya Allah. Oke, kalau Dia Bapak monggo. saya tuh percaya bahwa murid-murid kita ini punya bakat menjadi seorang pemimpin. Oh, Jadi bahkan dia punya ya. bakat, iya bakat Bakat pemimpin. arah saya ini saya memang semalam ketemu Bayu sih semalam di dalam mimpi saya. Kalau kayaknya saya sampaikan. Gak usah. Tapi di belakang itu mimpi saya itu justru yang keluar itu di unek-unek saya semalam itu adalah bahwa semua anak itu pemimpin. Jadi semua itu adalah khalifah di bumi ini. Pemimpin Manusia itu khalifah di bumi ini. Sedangkan setiap anak itu mereka pasti jadi pemimpin, minimal sama yang dikatakan Bu Ayu. Dia adalah pemimpin dirinya sendiri. Untuk dirinya Untuk sendiri. diri. Jadi semua anak itu pasti punya bakat menjadi seorang pemimpin. Nah ini kalau ada di tangan yang benar, maka dia akan menjadi seorang pimpinan yang betul-betul istilahnya bermanfaat ya, bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin, luar biasa. Hari ini memang mimpinya teman-teman dan juga Bapak ini Masya Allah out of the box semua ya. Kalau kita tarik tadi setuju dan sesuai Pak dengan filosofi Bapak pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Minimal adalah kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Dari situ kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, kita akhirnya menjadi orang yang merdeka gitu ya. Karena kita bisa mungkin diri kita sendiri dan akhirnya kita dari merdeka itu menjadi budaya positif dan juga disiplin positif yang akhirnya yang keluar berupa sikap atau perbuatan kita gitu. Oke. Saya kira cukup ya tadi Bu Ayu sama dengan Pak Ardi, emas aset yang berharga. Walaupun ini bukan berupa emas, kalau ini aset, nah, kita dijaga karena apa? Bimbing terus. Dibimbing dengan sabar ya. Apalagi dapatkannya aja susah gitu. Sekali dapat, tak krekepi gitu kalau orang Jawa. Ya. Ngapunten Bu Santi, saya tuh sering berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa. Mungkin harus belajar lebih banyak dengan Bu Ayu dan teman-teman. Bayu dok. Iya. Jadi contoh Bayu dok. Ini api-api Pak. Nah, sekarang lanjut ke kata kunci mengutamakan Bapak Ibu. Di sekolah kita
itu mengutamakan apa? Yang nggih, monggo Bu Ayu. Ya, nggak usah pakai mic ya Bu Mita, suaranya sudah keras. Udah, saya pegang. Saya kan Aduh, jadi serasa spesial. Bu Mita, mengutamakan kembali lagi ya Bu Mita ya. Saya kita kembali ke sekolah kita ini, bahwa sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata Bu Mita. Sekolah adiwiyata. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti untuk yang ke tingkat nasional kita bisa lancar dan lulus gitu. Amin, Nah, amin. nah, saya mengutamakan siswa yang Di sekolah kita mengutamakan lebih ke perilaku peduli terhadap lingkungan. peduli lingkungan, Ya. ya. Perilaku luas ini. dari hal yang terkecil dulu Bu Mita. Contoh ini ya Bu Mita, anak sekarang itu tidak bisa kita kasih tahu saja. Misalkan seperti ini, Mita, ambil itu sampah yang ada di sampingnya kamar mandi itu dibuang di tempat sampah. Tidak bisa seperti itu Bu Mita, tetapi kita langsung memberikan contoh konkret kepada anak-anak, langsung kita ambil ketika anak-anak melihat secara langsung. Nah, seperti itu mereka insya Allah bisa langsung mempraktekkan atau Mengaplikasikan, mencontoh minimal. Nah, Nggih. seperti itu kita. Terima Meneladani kasih. luar biasa. Ya. Dari sini tadi Bu Ayu menjelaskan bahwa peduli lingkungan dan juga action baik yang bisa kita lakukan dengan meneladani. Jadi teladan untuk anak-anak kita. Jadi tidak hanya kalimat verbal atau mungkin slogan sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, tapi kita bahwa sekolah ini adalah milik kita bersama. Iki loh, gurumu juga mengambil. Nah, paling nggak melihat, akhirnya mencontoh gitu ya. Gitu. Kalau ngendikannya Rasulullah, saya lihat, saya ingat, ya, saya dengar, saya saya dengar, saya ingat, saya lihat, saya lakukan, saya pahami. Oh, itu kan bukan vini vidi visi. Kalau vini vidi visi kayak data jelas saya menang. Beda lagi, Pak. Oke. Monggo. Berarti. Oke, monggo berarti. Kalau saya Bu Mita lebih mengutamakan karakter pada dirinya peserta didik. Karakter luar biasa. Jadi Bu Rati mengutamakan karakter peserta didik kita. Jadi pengennya anak-anak yang sekolah di SDN Pagesangan yang memiliki karakter yang baik. Misalnya saja sekarang itu kadang itu siswa itu karakter itu kan luas ya Bu. Iya, banyak gitu ya. Iya, banyak. Karakter. Contohnya saja kalau misalkan saya di ruang komputer ya. Berbeda dengan ketika diajarkan dengan gurunya sendiri di kelas seperti itu. Etikanya dengan gurunya sendiri, dengan guru mapel seperti saya itu berbeda gitu. Berbeda. Menurut Bu Rati lebih kalau melihat itu kayaknya kalau sama guru kelasnya kayak muanut gitu ya. Iya. Sedangkan dengan guru yang lain yang bukan guru kelasnya, dia lebih sedikit bukan berani ya gitu Pak. Iya, lebih bebas gitu. Kira-kira ya tepuk tangan luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu memang apa yang kita lihat ini luar biasa, yang kita lihat sehari-hari. Oh, Bu Rati dari tadi percaya, walah nelongso yo ndel arek-arek iki sama Pak Ardi kok. Ayo anak-anak, ayo tak sudah jalan, tapi sama saya sampai mungkin menjerit-jerit gitu ya. Kok tetap gak manut ya. Itu luar biasa, percaya. Suatu saat nanti insya Allah Mbak semua siswa dan semua warga sekolah menjadi orang yang berkarakter. Amin. Oke, ada lagi yang berbeda, monggo. Mengutamakan kenyamanan. Oh, kenyamanan. Nyaman. Kan kalau anak-anak nyaman ya, rasa akhirnya di sekolah kan betah, tak pengen keburu-buru pulang. Sekolahnya juga betah. Ya, berarti Bu Irma pengennya ini sesuai dengan programnya Pak Eri, Pak. Anak kalau bisa betah di sekolah, berangkat pengen sampai sekolah, pulang gak pengen pulang. Oh, luar biasa Bu Irma ini. Tim suksesnya Pak Eri ini, Pak. Tapi saya bukan orang Surabaya. Ya, jadi harapannya ketika sekolah ini nyaman itu kan luas ya. Bisa dari
fisik sekolah ini, sarana prasarana juga bisa dari kita sebagai guru atau karyawan atau bapak kepala sekolah di sini. Oh, melihat kepala sekolahnya pagi selalu senyum, pengen dan sekolah nyaman, senyum. Rumahnya jauh dipindah nggak mau karena nanti tidak bertemu dengan guru di SDN Pagesangan dan bapak kepala sekolah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang berbeda? Kenyamanan, peduli lingkungan, karakter. Oh, ramah anak, Bu Ajeng luar biasa. Jadi gimana Bu Ajeng? Anak-anak ini sering olok-olokan, membuli temannya, kadang ada yang rambutnya krewul, dipanggil namanya. Kalau kita mengutamakan menyadarkan mereka bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita hargai. Nah, sehingga anak-anak satu dengan yang lainnya tidak saling Membuli, tidak ada perundungan di sekolah kita. Jadi nyaman, termasuk kenyamanan tadi. Oh, gitu luar biasa. Jadi yang apa yang ingin diutamakan Bu Ajeng ini hampir sama dengan Bu Irma ya, bahwa kalau secara fisik bangunannya oh iya, kelasnya nyaman, luas, kamar mandinya bagus. Tapi kalau dia mungkin sama kita tidak ada masalah. Tapi kita tidak tahu, kadang-kadang ini yang perlu kita juga saya juga perlu mendalami anak-anak. Oh, ternyata ada anak yang merasa tidak nyaman di sekolah bukan karena kita, bukan karena bangunan fisik kita, tapi karena teman-temannya tanpa kita tahu. Kadang-kadang mohon maaf, kelas 6 sudah ada yang pegang HP sendiri dari status Bapak Ibu. Itu juga bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak nyaman, akhirnya sekolah gak nyaman, gak mau sekolah. Jadinya tidak sukses sasnya Pak Eri. Jadi itu harapan kita semua, harapan-harapan baik ya yang kita tulis di sini segera terwujud dan lama pada anak-anak kita melekat gitu. Sudah sama semuanya Bapak Ibu? Sekarang kita kesadar Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini panjenengan dari kacamata anak. Menurut kacamata panjenengan, anak-anak panjenengan itu sadar yang bagaimana? Sadar betul bahwa apa? Oh, Pak Adi. Kalau murid saya pribadi 5A itu saya lihat bahwa mereka mulai sadar bahwa mereka punya potensi yang berbeda-beda. Punya potensi yang berbeda-beda. Memiliki potensi yang berbeda. Memiliki potensi yang berbeda. Pak Adi bisa melihatnya dari mana Pak Adi? Kadang-kadang anak-anak itu anak-anak itu ngobrol gitu kan, ngobrol. Nah, waktu ngobrol itu gini. Aku gak iso pelajaran ini, tapi pelajaran ini, ayo ini tak anu. Oh gitu. Jadi dia sudah menyadari bahwa mungkin saya lebih di satu mapel, tapi saya kurang di mapel yang lain. Luar biasa. Berarti anak-anak sudah mengenali apa yang menjadi potensi dirinya. Dan saya yakin itu tidak terlepas dari peran Pak Adi di kelas 5A. Luar biasa Pak Adi. Oke, monggo. Lainnya Bapak Ibu. Panjenengan tahu melihat bahwa murid-murid kita itu sadar betul bahwa bagaimana. Saya Bu Ina. Oh, gimana Bapak? Ingin ngomong kan tadi dan diri. Oh iya, saya fokusnya ke sini, Pak. Fokusnya ke arah sana. Kita di sisi Tukar nggak Bapak? Ayo sini. Oh, situ. Oke, saya megangnya. Jadi Tom aku konsentrasi lagi. Nggak bisa ini. Kalau saya gitu, kita ini sadar bahwa murid-murid kita itu mempunyai potensi untuk dicetak menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi ya hampir sama dengan miliknya Pak. Iya. Jadi anak itu punya potensi di dalamnya. Bahwa kalau potensi memimpin ini dikembangkan di sekolah kita, maka tidak nunggu lama.
anak ini di SMP pun sudah akan jadi pemimpin di kelasnya. Dia akan jadi pemimpin di regunya, dia akan jadi pemimpin di kelompoknya. Tapi dengan catatan jadi pemimpin yang baik. Ini ada keterangan saya. Menjadi pemimpin yang baik, ya Bayu buktinya gitu. Baik. Ya Pak, percaya. Tulis. Kali ini betul. Biasanya salah. Benar. Jadi tidak harus menunggu sampai dia dewasa. Dewasa jadi wali kota Iya. tadi seperti mimpinya Tidak usah Bapak dulu jadi ya. presiden gitu Ketika dia di SMP, dia itu sudah jadi pemimpin. Karena apa? Didikan kita ketika dia masih di SD, Pagesangan. luar biasa. Ini sulit mencetak anak yang menjadi pemimpin. Caranya bagaimana? Kita setiap pagi merolling anak membaca doa. Kemudian mereka berbicara selain doa, oh iya, kalau Pancasila. membaca Pancasila, menyanyikan. Kalau mereka itu selalu anak-anak itu saja, maka yang menjadi pemimpin dia saja. Tapi kita kan rolling, mulai kelas 4, 5, 6 dan bergantian. Menjadi pemimpin upacara itu bergantian. Sehingga kelak saya harapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul baik. Luar biasa. Ya. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak meyakini bahwa anak-anak ini memiliki potensi pemimpin. Ini saya juga lihat dari kelas sebelah saya. Ini Pak Ardi, Bu, sudah melaksanakan Bapak ini. Karena saya lihat setiap minggu ya Pak Ardi, itu selalu berubah. Itu juga salah satu cara mungkin di kelas Pak Ardi untuk menggali potensi memimpin anak-anak. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga pasti minimal Bapak Ibu itu ketika kita di kelas mungkin bisa Bapak melalui menjadi pemimpin di ketua kelompoknya. Yang mana hal sederhana sebetulnya menjadi ketua kelompok, tapi sulit sekali. Karena apa? Kalau anak mungkin kita biarkan membuat kelompok sendiri gitu, mungkin dia akan dengan apa ya, circle-nya, kalau anak sekarang ngendikannya ya, circle-nya. Tapi kalau kita bagi secara rolling tadi ngendikannya Bapak, itu betul sekali, saya rasakan. Awalnya mencucu, tapi begitu, Bu, kok ini, Bu, itu loh enggak mau kerja. Bentar, anak yang dijadikan ketua, kamu pemimpinnya. Kamu anak pintar, insya Allah kamu bisa mengarahkan temanmu yang biasanya nggak bekerja menjadi bekerja. Itu hal-hal yang sederhana. Memang harapannya seperti itu Bapak. Dan akhirnya mimpi Bapak anak SDN Pagesangan menjadi pemimpin bangsa akan terwujud. Amin. Saat itu kita mungkin sudah tua ya Pak ya? Oh sudah tua. Saya masih Setengah tua. Hanya Pak Ardi ini karena yang 90 aja. Oh buat Bu Ratih juga masih muda. Iya. Oke, luar biasa. Monggo, ada lagi satu mungkin yang berbeda. Ya, saya Iya. sini aja. Nanti saya fokusnya. Bersuara. Nggak jelas. Baik, terima kasih Pak Sol telah memegangi mic saya. Yang menyuruh ini kok Mas. Baik, sadar ya Bu Mita ya. Menurut saya, murid sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhan hidupnya atau kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Jadi belajar menurut mereka itu adalah kebutuhan hidup. Nah, contohnya saja Bu Mita. Saya kembali lagi yang tadi ya Bu Mita, mimpi. Mimpi saya ketika saya disapa, saya senangnya luar biasa. Padahal saya sudah lupa yang mana ya, muridnya Bayu yang di mana ya? Ikut bangga. Gitu. Kemudian yang di Songgala apa ya di Pagesangan? Kalau Pagesangan mungkin tidak mungkin ya. Loh. Nah, maksudnya saya baru sudah Jelas, Mimpinya udah besar. yang tidak mungkin ya. Nah, itu Bu Mita. Jadi ketika mereka ingin berangkat ke sekolah, itu mereka serasa seperti ini. Ada hal sesuatu yang saya harus belajar lagi nih. Pasti sesuatu yang baru pasti saya dapat nih, gitu ya. Contoh seperti kita ketemu seseorang harus menyapa. Di rumah pun sebetulnya tidak semua orang tua itu mengajarkan hal seperti itu. Itu Hal sederhana ya. sederhana sekali. Ketemu siapapun minimal senyum ya. Kalau kamu tidak kenal sama bu gurumu itu, siang ibu, pagi ibu, minimal menyapa. Hal-hal seperti itu loh Bu Mita. Nah itu belajar apa saja Bu Mita, baik belajar secara akademik maupun non akademik. Nah bagi mereka itu sadar betul bahwa belajar itu penting, belajar itu termasuk kebutuhan hidupnya. Luar Terima biasa. kasih, Bu Mita. Jadi Bu Hayu yakin bahwa muridnya itu sadar belajar itu adalah kebutuhan hidup, bukan hanya untuk dirinya saat ini. Sikapnya mungkin nilai PAS-nya, tapi juga untuk bekal hidupnya kelak di masa depan. Luar biasa. Semoga murid-murid kita juga menyadari hal itu. Gitu.
Ada lagi yang berbeda mungkin Bapak Ibu? Oh, Bu Fitri, sama. Oke. Oh, yang Sekarang tulisannya sama. Itu anu tulisannya lebar ini. Sama. sekarang kita ke yakin ya Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Pak Solihin, Pak Nggak Solihin, jadi izin. boleh. Yakin ya, yakin. Belum ke sana Bapak saya tadi. Pak Solihin ke SDN Pagesangan dari SDN Perak yang besar gitu ya, datang ke SDN Pagesangan tuh yakin karena apa? Akan bisa mewujudkan apa atau bisa membuat apa ini Pagesangan dan anak-anaknya itu? Mungkin Bu Fitri sebagai guru, Pak Ardi sebagai guru, yakin apa di sekolah ini? Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak. Bapak tadi mau izin. Iya, Udah mau izin. Oke, boleh Bapak. izin ke belakang dulu ya. Tadi Mampang paling 5 menit. Oke. Monggo Bu Ajeng. Terima kasih Bu Rita atas kadonya. Saya sangat yakin bahwa kita nantinya anak-anak kita ini bisa mewujudkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuan atau bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap anak. Sesuai bakat dan minat. Ya, Bu Ajeng meyakini bahwa Bu Ajeng dan kita warga sekolah di SDN Pagesangan secara keseluruhan tuh bisa mewujudkan cita-cita sesuai dengan bakat dan minat anak. Luar biasa, ini juga sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Loh, teman-teman tuh sebetulnya walaupun belum mengikuti pendidikan guru penggerak, tanpa kita sadari itu sudah melakukan. Berarti tinggal mendaftar Bu Ajeng. Berarti udah dapat ya Bu Mita? Iya, loh, belum belajar loh. Ternyata Bu Ajeng sudah meyakini hal tersebut. Berarti sudah berdiferensiasi nih di kelasnya, pasti yakin. Nggak usah khawatir dengan pasangan itu, insya Allah sudah siap. Amin. Insya Allah the next gitu ya. Oke, monggo. Bapak Ibu yang lain yakin, monggo Pak Adi. Ya, kalau saya yakin, kan tadi kan saya kan percaya bahwa siswa itu emas yang harus Emas. digali. Nah, Hal yang berarti berharga gitu ya. saya sebagai warga sekolah ini yakin bahwa kita itu seorang penambang dan Penambang emas. pemroses emas tersebut. Penambang dan pemroses supaya menjadi berharga. Jadi emas itu kalau cuma ditambang aja itu belum berharga, Bu Mita. Baru berharga itu kalau sudah diproses. Sudah diproses, sudah jadi dibuat cantik perhiasan, gitu ya. jadi cantik. Apalagi yang pakai juga cantik Nah, gitu ya. Itu akan lebih berharga. Lebih berharga. Jadi dari Pak Adi yang percaya bahwa anak itu adalah emas itu pasti dijaga ya, cuil titik gitu di benaknya gitu ya. Emas itu yang harus dijaga. Terus sekolah kita, Pak Adi meyakini bahwa sekolah kita SDN Pagesangan tercinta ini bisa menjadi penambang. Berarti kita kan termasuk guru di sini sebagai pemeran aktifnya. Kita tambang, kita gali, terus kita proses. Dari mungkin anak baru menyadari hal yang sederhana, dipoles, diproses, dibentuk. Walaupun mungkin bentuknya itu nggak bisa, belum sempurna, betul Bu Ajeng, belum sempurna sesuai dengan impian kita. Tapi kita sudah membentuknya, ada bekas pahatan gitu ya. Kalau emas diapakan ya? Diukir, Dicor. ya, dilebur ya. Mungkin masih ada bekas solderan kita, walaupun sedikit. Nah, nanti kita gabung lagi dengan guru di atasnya, juga dengan guru-guru mapel akan menjadi sebuah emas yang luar biasa. Tepuk tangan kita. Oke, monggo Bu Hayu. Pelengkap Bu Mita. Nggih. Juga partner saya. Nek kono Pak Sol anu, aku dinamuk Pak Sol, gelem ngomong. Oh, nanti aja Pak Sol. Oh, iya. Sampai kapan lagi? Nggih, Bu Hayu percaya, yakin Yakin. sekolah ini bagaimana? Yakin kita kan? Yakin kita Iya. ya. Kita Warga di sekolah. yakin. Pencetak aset bangsa. Pencetak aset Setelah bangsa. ditambang, diproses, hasil akhirnya jangan lupa dicetak Bu Mita. Sehingga kita tahu.
bahwa oh ini loh generasi dari SDN Pagesangan. Nah, seperti terwujud gitu ya Bu Mita ya. Ya, jadi harapannya Memunculkan, membantu memproses iya. Prosesnya kan sudah dari Bu Mita ya. dari Pak Ardi digali, ditambah, diproses, dicetak. Nah, mau jadi apa gitu. Sesuai tapi kembali kepada Bu Ajeng ya. Sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang akhirnya harapannya akan menjadi aset bangsa ini. Gitu. Luar biasa teman-teman. Kita break sebentar nih, Azan. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Yang terakhir, paham gitu ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, monggo siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, monggo Bu Ajeng. Menurut saya Ibu Gita bahwa saya sangat paham bahwa murid kita itu adalah aset bagi bangsa di masa yang akan datang. Aset bangsa di masa depan ya, masa akan datang. Oke, Bu Ajeng, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid itu adalah aset, ya. Murid adalah aset bangsa di masa yang akan datang. Monggo yang lain, Bu Rati. Kalau saya paham betul bahwa kita adalah cerminan bagi peserta didik. Masya Allah. Bu Rati percaya bahwa kita adalah Bagi peserta didik. cerminan bagi murid kita. Hebat itu berarti. Itu berarti guru sebagai teladan berarti. Ya, luar biasa. Jadi, Luar biasa. Kayak siapa ya? jadi Bu Ratih meyakini bahwa kita, warga sekolah, itu adalah cerminan bagi murid kita. Apa yang murid kita lihat, ya itulah kita, gitu ya. Jadi kalau mau merefleksi diri, mau ngaca, katanya orang Jawa itu, ya lihat saja murid yang kita didik itu bagaimana. Oh, kalau muridnya itu masih ngomong aja, wah jangan-jangan saya sebagai guru ini cerewet gitu ya. Karena murid kita adalah cerminan kita, luar biasa. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Itu dia. Oh, Ya, Bu Irma. Monggo Bu Irma. Mbak Mita. Oh, Bu Dia dulu. Monggo Bu Dia. Aku kelas nguyu itu. Gimana Bu Dia? Tambah Gimana Bu Dia? setelah keluarga. Gimana? Masalah keluarga. Sekolah Oh. merupakan tempat Oh, sekolah keluarga. Oh, alah nggih. Sekolah. Jadi ngomong gini loh. Sekolah merupakan Mohon maaf masalah keluarga. setelah keluarga. Dalam Mohon menerapkan maaf. kedisiplinan Bu Mita. Dalam menerapkan kedisiplinan. Oh, dalam menerapkan disiplin. Ngomong itu. Mohon maaf masalah keluarga. Jadi, Bu Dia paham bahwa sekolah ini merupakan rumah kedua setelah keluarga dalam menerapkan disiplin. Jadi ini hampir sama seperti teman-teman di depan dan juga yang diyakini Bu Ratih ya, bahwa kita itu tidak hanya memberikan pelajaran aja atau materi gitu ya Bu Dia. Loh, Bu Dia luar biasa, padahal PTK loh. Jarang ketemu anak-anak gitu ya. Tetapi harapannya sekolah ini adalah juga menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita gitu ya. Keluarga dalam menerapkan disiplin. Mungkin ke hal yang lain juga kalau kita melihat dari depan ada sopan santun, ada etika, ada karakter gitu ya. Itu harapannya. Wah. Oke, monggo. Saya nambahi yang dari masalah keluarga tadi. Oh. Oke, Pak Sol. Kan tahu bahwa kan masalah keluarga tadi. Iya. Mohon maaf masalah keluarga. Mohon maaf masalah keluarga. Bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan dan pernah saya dengar ketika Bu Ayu membaca di satu upacara di sana ya kita baca bahwa iya yang baca kan kalau nggak salah Bu Ayu Oh bahwa iya. pesan-pesan Ki Hajar Dewantara bahwa guru ini orang tua itu adalah guru.
Dan rumah adalah sebagai sekolah, sekolahnya anak-anak. Jadi pertama kali anak-anak ketemu guru ya orang tuanya. Pertama kali anak-anak mendapatkan pelajaran ya di rumahnya. Maka kalau Mbak Dia mengatakan sekolah itu merupakan rumah kedua, ya enggak masalah. Tapi sebenarnya salah. Karena apa? Sekolah itu rumah pertama, belajar untuk anak-anak. Tapi karena ini kembali lagi ke masalah keluarga, jadi boleh sekolah dianggap rumah kedua. Iya. Keluarga kan berarti tempat pertama ya. Iya. Ini berarti dia cocok dengan apa yang dikatakan Lagi Hajat Dewantara, Masya Allah. Jadi tadi yang Bu Ajeng sudah sesuai dengan Bapak Ki Hajar, ternyata PTK kita ya, Mbak Dia juga sebagai filosofi, sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita. Luar biasa gitu. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah penggerak sudah sukses Pak, walaupun belum semuanya menjadi guru penggerak, tapi Bapak sudah memberikan ilmu-ilmu kepada kami semua. Dan juga Bapak Ibu Komite Pembelajarannya luar biasa. Oke, monggo Bapak Ibu. Saya Bu ya. Oke, dari Bapak. Gini, kita paham ya. Maksudnya di sini kita paham. Saya kok kembali kepada kemarin pernah kita diskusikan bahwa ada teori tabula rasa kalau tidak salah. Tabula rasa. Bahwa anak itu seakan seperti meja yang putih bersih. Tapi itu untuk akhir-akhir ini itu kan sudah berubah. Bahwa tidak hanya putih bersih, masih ada tulisan coretan walaupun samar. Sehingga guru bertugas menebalkannya. Nah, di sini yang perlu saya tekankan bahwa ya paham Pak. Jadi ayo yang kita tebalkan pada murid-murid kita di SDN Pagesangan ini tentang jiwa kepemimpinan. Jadi jiwa kepemimpinan itu ayo kita tebalkan. Ini karena mimpi saya itu ibaratnya sekolah ini seperti markasnya AKABRI. Oke. Iya, jadi ini mimpi kan boleh. Boleh, kan yang penting mimpinya untuk murid, Pak. Selama mimpinya untuk murid boleh. Maksud saya kalau sekolahan kita itu seperti markasnya AKABRI, berarti anak-anak di situ kita cetak menjadi seorang pemimpin. Nah, kita mencetaknya harus dicetak dari dini. Harus dini, sedini mungkin dari mulai kecil. Kita sudah mencetaknya menjadi seorang pemimpin. Jadi kelak ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi seorang pemimpin yang handal. Amin. Nah, itu harapan saya. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak mulai dari mimpi, percaya, sadar, bahkan sampai paham bahwa Bapak itu ingin anak-anak kita itu menjadi seorang pemimpin suatu saat nanti, dan kita sebagai warga sekolah ya kita ajari mereka, kita poles mereka menjadi seorang pemimpin walaupun masih dalam ranah yang kecil atau peran pemimpin yang kecil. Luar biasa Pak Dol, terima kasih. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu, kan hampir sama tadi atau ada yang lain? Sama? Monggo silakan, mungkin biar tidak ini bisa menempelkannya sesuai dengan yang panjenengan mimpikan. Semoga dari dinding ini nanti jadi kenang-kenangan bahwa panjenengan pernah bermimpi bersama-sama di ruangan ini gitu. Ada di foto. Itu loh. Nggak kecengkel aku malah nyetrum aku. Kayak goyokan. Sama. Loh, yo kan kesenggol. Gak percaya Dewi Fitri. Iya kecil tapi kok nyenggol. Mbak Fitri foto. Oke. Stempel sama kabeh Mbak. Iya, Mbak Rate. Sini ngomong Bayu. Si satu-satu Bayu. Awake sik cilik. Kasihan dedenya. Ngomong ada cilik. Mana Pak? Saya bantu Pak.
Kok timane Baru kena vaksin, Iya. baru kena vaksin. oh wis kena vaksin aku. Wis booster barang kok. Ayu yakin, Pak. Wis di booster barang. Mbak Dia yakin. Monggo Bapak. Mana? Berarti Mimpi. Oh, kok buat Ya Tuh, gitu lah. sudah. Bu Meta, saya mau nempel diminta Pak Sol. Bu Ayu aja capek-capek. Enggak boleh terlalu capek, kok gak esok bersuara. Kan sudah juara 2 kan Pak? Juara 2 kok ini Pak. Lomba nyanyi tingkat Juara 2 kecamatan. Juara 2 Kepangga. Hebat. Loh, tapi di hati Bu Ayu juara 1. Kan gitu ya. Itu udah pertama. Iya bahaya gitu. Kubu YouTube ini mungkin anak tidak bersih. Tak depno. Nanti diseleksi Baca langsung baca. Yo, seleksi. Sabar ya Bu Santi ya. Memang teman-teman kita seperti ini. Saya sebenarnya tidak menghindari. Tapi saya ngadepin aktivisnya teman-teman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang akan menjadi mimpi kita, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, suatu saat nanti akan terwujud. Semoga dalam waktu dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih dan Bapak Ibu, semoga tempelan ini akan menjadi pengingat kita bahwa kita di ruangan yang sempit ini, tapi kita pernah bermimpi yang besar, gitu ya. Ini baca nih. Oke. Oke. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah memimpikan, sudah percaya, sudah meyakini. Sekarang kita tarik lagi Bapak Ibu. Apakah mimpi kita tadi, kepercayaan kita, keyakinan kita itu sudah sesuai dengan Merdeka Belajar? Dari yang pertama bahwa anak adalah selembar kertas putih dengan tulisan sama dan fungsi guru adalah menebalkan. Masya Allah luar biasa tadi sudah tersampaikan, padahal slide saya belum keluar gitu ya. Ternyata tersampaikan oleh Bapak Solihin bahwa berarti Bapak Solihin ketika saat ini Bu Santi, Bapak memang sedang sebagai kepala sekolah penggerak, berarti fasilitatornya dan pengajar praktiknya Pak Solihin luar biasa sampai teringat gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi memang anak-anak kita pada dasarnya itu dari lahir sudah ada tulisannya, walaupun samar. Misalkan, oh Bu Ajeng, menurut saya namanya Ajeng ini pintar membaca gitu, tapi masih samar. Nah, fungsi kita sebagai guru adalah menebalkan. Oh iya, Bu Irma, murid saya namanya Irma ini pintar sekali membuat infografis, tapi masih malu-malu. Nah, kita fungsinya adalah menebalkan. Jadi, kita sebagai guru tidak memaksakan anak itu mau nggak seneng. Contoh saya itu nggak bisa nyanyi Pak, berbeda dengan Bu Hayu. Kalau Bapak memaksakan saya untuk menyanyi, ya pasti nggak bisa Pak, gitu ya. Lah, berarti Bapak sebetulnya sudah menebalkan Bu Hayu, dikirim terus lomba menyanyi. Berarti Bapak sudah tahu bakat dan minat dari warga sekolah, anak buahnya Bapak. Oh, Bu Hayu itu kalau menyanyi yang dikirim Bu Hayu biar semakin tebal gitu. Kalau berhubungan dengan IT pasti ke Pak Ardi. Kan biar Pak Ardi semakin tebal. Masya Allah luar biasa gitu. Semoga dari Bapak yang sudah seperti ini kepada kita dan semoga kita juga begitu kepada murid-murid kita. Amin. Yang kedua, apakah visi misi mimpi kita, kesadaran kita, keyakinan kita sudah sesuai dengan kodrat alam? Yang mana anak itu terlahir pasti di lingkungan keluarga mereka, budaya, lingkungan sekitarnya. Misalkan seperti ini, pengalaman saya Pak, saya yang berdialek Kediri, ketika beli di Surabaya, nggak sekali 2 kali Pak, beliaunya lebih tua, saya kromoni, tetapi tambah bingung Pak. Lah, berarti itu kan nggak sesuai dengan lingkungannya. Karena apa? Saya tidak menyadari bahwa loh, ini bukan di Kediri. Saya jian kok ngeten lho Bu nyuwun sewu. Loh, ternyata bagus itu. Mungkin bagus, tapi tidak cocok karena tidak sesuai dengan kodrat alamnya. Harapannya
kita, mimpi kita, visi kita nantinya, atau prakarsa perubahan yang akan kita jadikan di hari ini itu sesuai dengan kodrat alamnya anak-anak. Ya, anak-anak kita siapa? Ya, anak-anak SDN Pagesangan. Bagaimana minat bakat mereka? Apa yang dia inginkan? Apa yang membuat mereka itu bahagia? Kalau kita apakan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kodrat zaman. Kita memberi anak-anak bekal itu sesuai dengan kodrat zamannya. Mengikuti kemajuan zaman dengan harapan apa? Saat ini atau nanti anak-anak masih bisa survive, bisa mengikuti kemajuan zamannya, dalam artian tidak mati tergerus oleh zaman, tetapi di sisi lain juga kita tetap membekali dengan hal-hal yang positif, dalam artian jangan sampai kalau kita mengacu ke profil pelajar Pancasila berkebinekaan tapi global gitu. Tetap berbineka tapi globalnya juga diutamakan gitu. Itu harapannya. Dan menuntun untuk anak-anak menuju ke sana seperti mimpinya Bapak menuju jadi pemimpin. Siapa yang menuntun? Ya kita. Biar apa? Biar anak-anak bahagia tadi, ya kan? Mimpinya Bu Ayu, biar anak-anak bahagia, biar anak-anak nyaman, biar anak-anak selamat. Kita tuntun untuk menyapai mimpinya mereka gitu. Terus tinggal sosung tulodo Mas Yomangun Karso Puri Handayani gitu. Kita sudah tahu menjadi jargonnya dari Bapak pendidikan kita. Di depan kita contoh, di tengah menjadi pembangkit, motivasi, dan di belakang menjadi pendorong ke hal yang positif. Makanya sudah sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat zaman, kita tuntun. Dan kita juga terapkan dari Ingarso Sung Tulodo ing Matyo Mangun Karso Tutmuri Handayani. Nah, panjenengan sudah bisa, mimpi kumang sudah sesuai apa belum ya dengan Merdeka Belajar gitu. Ini kan harapannya nih Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita sesuaikan Bapak Ibu. Mimpi kita tadi dengan visi Bapak Koordinator Kurikulum ya. Ini adalah visi yang sekarang berjalan. Yang ada di dokumen 1 sekolah kita di tahun ini gitu ya. Visi. Tadi kita di awal saya menyatakan, itu saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa visi itu adalah sebuah kemampuan, wawasan di masa depan. Berarti visi ini harus ada kemampuannya. Jadi kalau kita belajar di pembelajaran RPP berarti harus ada kata kerja operasionalnya, mungkin seperti itu ya. Nah, generasi masa depan cemerlang, berkarakter, dan peduli lingkungan. Nah, oke, Bapak Ibu, sekarang kita ini visi sekolah kita yang sekarang. Sekarang ini adalah mimpi-mimpi kita dari kita bersembilan yang ada di ruangan ini. Gitu. Apa yang sama dari kata kunci yang Bapak Ibu sudah tuangkan di dalam post-it tadi dan juga sudah dituangkan secara lisan tadi? Monggo. Apa? Berkarakter. Sama ya. Berkarakter. Ini sudah masuk. Berkarakter. Yang peduli lingkungan dari mengutamakan karakter. Nah, itu. Terus dan peduli lingkungan masuk atasnya. Peduli lingkungan atasnya, nggih. Unggul. Emas itu cemerlang. Emas ya, hal yang cemerlang. Emas ini. Mas, percaya. Emas, aset ini sama, nggih. Terus ini yang sama dengan ini dulu Bapak Ibu. Berkarakter, peduli lingkungan, dan masa depan yang cemerlang. Generasi penerus. Percaya. Ini dari Bu Ajeng. Nah, ternyata dari sekian banyak mimpi Bapak Ibu, keyakinan Bapak Ibu, kesadaran Bapak Ibu itu sudah ada di dalam visi kita. Nah, sekarang bagaimana dengan mimpi-mimpi yang luar biasa ini? Selaras memang ya, ternyata dengan visi kita. Nah, ada yang kurang tidak, Bapak Ibu? Unggul dan memimpin itu sebenarnya belum ada. Unggul dan memimpin. Ini saya kasih bintang ya.
unggul, pemimpin pemimpin yang bahagia. Mungkin mana poin-poin yang perlu kira-kira kita wujudkan di sekolah kita? Misal kita kasih bintang, kan belum tentu itu menjadi suatu nanti visi yang terbaik. Potensi, ini banyak yang nulis potensi. Bakat minat, Eh, bakat Potensi dengan bakat minat itu sama nggih. disiplin. Disiplin. Di sini dari Mbak Dia tadi kata disiplin. Monggo Bapak Ibu, semuanya dari sekian mimpi, kepercayaan kita, kesadaran kita, keyakinan kita, apa yang kita pahami, mana lagi poin yang sekiranya mungkin perlu ada di SDN Pagesangan ini untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang besar tadi. Sebagai pemimpin bangsa, sebagai generasi yang unggul, nantikannya Pak Aldi kalau ke luar negeri, pantes orang Indonesia gitu ya. Terus beretika, yang bahagia. Mungkin kalau Bayu pengen jadi sekolah yang happy school, atau murid yang sopan santun. Kira-kira Bapak Ibu. Kalau sopan santun itu Nggih. sudah masuk karakter ya. Oh, karakter. Nggih. Disiplin itu kan juga sudah masuk karakter ya. Berarti sudah mengerucut ke karakter nih Pak nggih. Sopan santun, disiplin ini sudah masuk ke karakter. Kemudian kalau generasi masa depan, kan bayangan kita nih generasi masa depan itu berarti kan apa ya? Generasi yang apalagi juga ada kata-kata cemerlang, berarti kan dia itu juga menjadi seorang pemimpin, dia juga berbahagia dalam hidupnya, kemudian juga dia bisa dijadikan panutan sama teman-temannya. Itu kan sudah ada masuk dalam generasi Masa depan yang cemerlang. Jadi, generasi masa depan itu kan yang jelas generasi yang betul-betul positif semua. Nggak ada negatifnya kan Pak, itu cemerlang. Harapannya ke sana kan Pak ya. Jadi di masa depan tuh anak-anak menjadi luar biasa, menjadi generasi yang dibutuhkan negara kita, bermanfaat untuk bangsa kita di akan datang. Monggo Bapak Ibu, dari visi yang ada ini, menurut Bapak Ibu, dan juga dari mimpi-mimpi yang Bapak Ibu sudah tuangkan, yang Bapak Ibu sudah sadari, bagaimana keadaan murid-murid kita di sekolah ini. Untuk visi dan misinya, apakah perlu yang ada ditambahkan mungkin? Atau dikurangi? Atau mungkin dah kita tajamkan gitu. Tadi yang saya sharekan dari Bapak Ibu bahwa dari KBBI bahwa visi itu adalah suatu kemampuan. Nah, kalau kita mengajarkan dalam sekolah berarti kan kemampuan itu kan kompetensinya. Nah, apakah dari visi kita ini sudah ada suatu kemampuan atau kompetensinya, atau mungkin sudah ada kata kerja operasionalnya kalau kita mengajar mengajar dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin menambahkan kata kerja itu di sini itu kayak kurang apa gitu. Menambahkan kata kerja dari visi. Ya bisa mencetak, mewujudkan, mewujudkan. Coba. Mencetak, mewujudkan. Mencetak, mewujudkan. Membentuk. Ada lagi Bapak Ibu? Membuat generasi. Nah, mungkin nanti kata kerja yang akan kita gunakan sesuai tadi saran dari Bapak Ibu dan ide kita bersama adalah mencetak, mewujudkan, dan membentuk. Sekarang membentuk. Oh gitu. Nanti kita akan tentukan satu Pak Sol. Tapi sebelumnya nanti biar kita itu lebih yakin mana kata kerja atau kemampuan apa yang akan kita lakukan untuk apa gitu. Bagaimana? Dari sekian mimpi-mimpi Bapak Ibu dan juga dari visi SDN Pagesangan. Apakah ada yang dipertahankan atau sekiranya ini yang lebih cocok? Atau gimana Pak Adi? Kita ngomongkan tentang pemimpin ya. Pemimpin, generasi pemimpin.
Generasi pemimpin. Coba saya tulis dulu ya. Generasi pemimpin Generasi pemimpin yang unggul. generasi pemimpin unggul. Berarti di sini harapannya bahwa anak-anak itu bisa memimpin. Ini dari awal sampai akhir kepahaman Bapak adalah mimpinya Pak Sol sebagai pemimpin. Ye. Generasi pemimpin unggul, berkarakter, ye. Berkarakter dan peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini sesuai dengan budaya sekolah kita ya, mungkin Bapak Ibu ya. Karena setelah kita sekolah Adiwiyata, sekarang kita akan mencetak murid kita atau kita akan mewujudkan murid kita atau kita akan membentuk murid kita. Monggo, yang lebih cocok untuk generasi pemimpin yang unggul, berkarakter, peduli. Kayaknya kalau Merdeka Belajar ya. Oke? Kayaknya kalau Merdeka Belajar kok mewujudkan. Mewujudkan. Jadi kan anak-anak kita ini kita wujudkan cita-citanya. Jadi kita tidak memaksa, tidak membingungkan anak-anak. Untuk apa? Kalau mencetak itu kan kita berusaha untuk dicetak. Kalau mewujudkan itu kan, oh kamu ingin jadi apa? Ingin jadi pemimpin. Ayo kita sama-sama. Kamu ingin jadi pemimpin yang seperti apa? Kita belajar jadi pemimpin. Gitu kayaknya mewujudkan. Luar biasa Pak Ardi. Jadi Masya Allah, hari ini memang kita tanpa kita sadari kita sudah mengarah. Pokoknya arahnya ya ke siswa, filosofi KHD dan juga Merdeka Belajar. Masya Allah luar biasa teman saya. Selama ini kan kita utamakan kan siswa. Siswa, Karena yang mengutamakan siswa, benar kata Pak Ardi. Mencetak, membentuk itu kan berada dari Pak. Nah, tapi kalau mewujudkan itu berasal dari anak-anak, terus kita arahkan supaya terwujud. Nah, berarti saya cenderung pas mewujudkan. Mewujudkan ya. Gimana Bapak Ibu? Mewujudkan. Oke. Sesuai juga dengan tadi Pak Sol, menebalkan ya. Kita tidak mencoreti, kita tidak mengubah tulisannya, tetapi kita menebalkan. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari unggul, berkarakter, peduli lingkungan, kan pasti ada seperti apa ya, skala prioritas. Nah, mana urutannya? Kira-kira antara murid kita unggul ini kan luas ya Bapak Ibu. Bisa unggul karakternya, akademiknya, prestasinya, gitu ya. Berkarakternya dulu atau peduli lingkungannya dulu? Kayaknya sih berkarakter dulu ya. Berkarakter, oke. Makanya kita sudah mengutamakan, kayaknya itu kita itu mengutamakan karakter. Karakter, karena sesuai dengan mimpi kita bahwa maunya sekolah kita itu sekolah yang berkarakter, oke. Ini berkarakter, berarti generasi pemimpin yang berkarakter, baru unggul, peduli lingkungan. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi visi kita di sore hari ini mewujudkan generasi pemimpin berkarakter, unggul, yang berkarakter, unggul dan peduli lingkungan. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Semoga visi yang kita buat di sore hari ini akan terwujud dan menjadi suatu tujuan atau mimpi kita yang awalnya hanya mimpi dan menjadi kenyataan suatu saat nanti. Amin. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, sekarang apakah visi kita? Nah, kita sudah menyusun kalimat visi. Sikap, perilaku, murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua itu sudah sesuai dengan rumusan visi yang kita rumuskan. Ya, Bapak Ibu. Pemimpin, berkarakter, unggul, dan peduli lingkungan. Sesuai buatan? Sudah sesuai ya. Berarti kalau itu sudah sesuai ya berarti harus kita tingkatkan agar visi yang kita susun di sore hari yang syahdu ini bisa terwujud. Syahdu karena gerimis mengundang. Masya Allah tangannya kejam kok.
Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyusun kalimat visi yaitu mewujudkan generasi pemimpin yang berkarakter, unggul, dan peduli lingkungan. Sekarang Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuliskan satu inisiatif perubahan. Peran Pak Ardi mungkin sebagai koordinator kurikulum, Bu Rati sebagai guru mapel, Bu Irma sebagai guru kelas, Bu Aceng ini 2 sebagai bendahara dan juga sebagai guru kelas, Mbak Dia sebagai PTK, Bu Ayu juga double ya, seperti Pak Ardi. Beliau Bu Ayu ini juga koordinator umum di sekolah kami, dan Bapak satu saja Pak sebagai kepala sekolah. Oke. Inisiatif perubahan apa? Satu saja Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu sumbangkan sebagai prakarsa perubahan di sekolah kita, gitu ya, untuk mewujudkan visi kita yang sudah kita susun ya Bapak Ibu. Bisa, boleh nggak yang dipertahankan? Oh sudah ada, boleh. Apa yang perlu dipertahankan? Terus ditambahkan, boleh. Ditingkatkan, boleh. Panjenengan buat satu dulu, satu inisiatif menurut Bapak Ibu. Apa? Sesuai dengan peran Bapak Ibu di sini, karena ada peran masing-masing selain sebagai guru juga sebagai pemangku kebijakan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Inisiatif perubahan apa yang dapat Bapak Ibu lakukan gitu. Sampun? Mungkin sudah ada. Sinten dulu? Oh, Pak Ardi, langsung dari koordinator kurikulum. Karena kita sudah merumuskan visi tandingannya, dokumen satunya Pak Ardi. Jadi langsung Pak Ardi pengennya ini. Ya, Yeah. kita terima kasih. Nanti visinya itu mungkin untuk tahun depan atau tahun yang datang itu mungkin kita bisa masukkan ya visi yang sudah kita diskusikan. Nah, Terima kasih Pak Ardi. Untuk inisiatif perubahan, saya itu berpikir gini. Kita sudah melakukan banyak hal di sekolah ini, pembelajaran, lalu banyak kegiatan, tapi kita itu masih seperti kata dalam tempurung. Apa maksudnya kata dalam tempurung? Sekolah ini hanya hanya mengajarkan yang ada di sekolah ini aja. Nah, saya itu berinisiatif gini. Bagaimana kalau kita mau mencetak generasi pemimpin yang unggul, generasi pemimpin yang berkarakter. Nah, mungkin saya itu punya angan-angan gitu. Kita mendatangkan pihak-pihak luar. Mungkin pemimpin perusahaan atau pemimpin pabrik korek yang dekat dengan kita ya. Lalu pemimpin pertanian atau siapapun yang mungkin Pak Lurah, depan sekolah kita. Nah, itu kita dengarkan dan kita jadwalkan secara secara rutin. Mungkin setiap 1 bulan sekali itu kita datangkan narasumber siapa. Karena memang jujur aja di Pagesangan ini jarang sekali mendatangkan narasumber dari luar. Bahkan gini, narasumber dari luar itu kalau mereka yang inisiatif ke kita, tapi kita tidak pernah inisiatif untuk meminta mereka untuk memberikan sesuatu dan datang ke sini. Nah, mungkin untuk ditambahkan itu kita bisa bekerjasama dengan pihak luar yang peduli. Dan hari ini contohnya itu saya di WA sama Badan Amil Zakat Surabaya. Nah, itu mereka mau memberikan kita pelatihan tentang kalau nggak salah itu tanggap bencana. Nah, mungkin kita nanti bisa minta yang lain untuk menjadi sumber belajar ya. Jadi terima kasih inisiatif yang luar biasa dari Pak Ardi. Nanti mungkin bisa menjadi prakarsa perubahan di program kurikulumnya Pak Ardi ya, yaitu dengan narasumber pembelajaran yang mungkin selama ini melihat gurunya aja gitu ya. Jadi kita akan coba out of the box ini nanti Pak Ardi mendatangkan sumber belajar. Oh ini toh
pemimpin tuh yang seperti ini. Bagaimana? Mungkin diceritakan bagaimana kisahnya sampai dia bisa berhasil menjadi seorang pemimpin yang hebat. Luar biasa inisiatifnya Pak Adi. Nggih. Monggo, ada lagi inisiatif dari yang lain? Minta Nggih. Bayu dulu tadi sudah milih. Oh, nggih. Monggo Bu Ayu. Inisiatifnya dari Bu Ayu apa Bu Ayu? Inisiatifnya dari Bu Ayu napa? Saya yang nanti membawa. aja loh Bu Mita, nanti saya dikira Tapi melangkahi saya dulu. Oh gitu loh. Ojo ngelangkahnya aku bahaya Bu Mita. Bayu. Terima kasih Bu Mita. Gini, ini sebenarnya hampir sama dengan Pak Ardi, ya. Tapi ini sudah tertulis di catatan saya. Karena cita-cita saya, mimpi saya itu mencetak pemimpin dari SDN Pagesangan, maka pada saat upacara bendera di bulan-bulan pertama, di minggu-minggu pertama, saya itu ingin yang menjadi pemimpin upacaranya tidak dari sekolah kita sendiri di minggu pertama. Siapa yang kita datangkan? Bisa dari TNI, bisa dari Polri, bisa juga Bu Camat atau Bu Lurah, atau orang-orang yang sudah menjadi pemimpin di wilayah kita. Nah, makanya kan ini sebenarnya sama dengan Pak Ardi. Cuman kalau Pak Ardi ini mungkin ada di pembelajaran. Bisa di kelas atau ketika anak-anak kita kumpulkan di aula. Tapi kalau karena keinginan saya itu menjadi seorang pemimpin, maka yang kita datangkan TNI Polri itu kan identik pemimpin. Nah, kita datangkan beliaunya, kemudian setelah upacara kita yang kelas 6, kelas 5 itu diajak PBB. Jadi yang biasanya PBB dengan kakak pembina pramuka atau Pak Sol gitu ya. Nah, ini PBB dengan yang mereka lihat, anak-anak lihat, wah ini kan biasanya disiplin, kalau rapat upacara nggak bergerak gitu ya. Itu inisiatif aja, salah satu inisiatif saya. Jadi ini tadi kayak bersambut ya Pak Ardi, dari inisiatifnya Pak Ardi untuk mewujudkan visi kita dengan Prakasa Perubahan, narasumber pembelajaran dengan Pak Sol, dengan upacara. Jadi anak-anak harus terjun langsung di depan anak-anak, melihat gitu, dan tidak hanya mungkin per kelas, tapi bisa dilaksanakan dengan beberapa kelas atau mungkin KTS ya Pak ya, juga bisa. Monggo, inisiatif perubahan yang lain Bapak Ibu. Mbak Dia. Kata Anis, Bu Ayu tadi, jadi. Bertangga, kehidupan rumah tangga. Masih belum Pak? Monggo Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu Mita. Kalau Pak Sol dan Pak Ardi lebih menebalkan ke pemimpin unggul ya Bu Mita ya. Pemimpin yang unggul, berkarakter. Iya, betul sekali. Karena terkait dengan visi yang baru saja kita bentuk dan sebelumnya juga terdapat peduli lingkungan ya Bu Mita. Sebetulnya kata peduli lingkungan tidak cukup hanya peduli saja. Nah, seperti tahun kemarin saya diutus Bapak untuk menjadi koordinator Lomba Pangeran Putri. Itu pun salah satu sebetulnya pembentukan karakter peduli lingkungan Bu Mita. Karena itu lomba yang diikuti sangat lama. Nah, seperti itu kita mumpung di sini juga sekolah kita juga Adiwiyata. Nah, kita sebetulnya bisa memanfaatkan pihak-pihak terkait untuk memberikan sama seperti apa yang dikatakan Pak Ardi dan Pak Sol tadi, memberikan terjun langsung kerjasama seperti dengan DRH ataupun dengan masyarakat atau warga sekitar. Contoh di kelas 3 sekarang Dewa itu kelas muridnya Bu Listi berapa aja? Kelas 2. Di situ ada wali murid yang berkecimpung langsung, khususnya di bidang lingkungan. Bu Meli yang 8 hari menemani Bu Camat ke sini. Itu seperti menanam hidroponik. Itu beliaunya sangat konsen ke peduli lingkungan ya. Nah, itu bisa kita bisa melakukan kolaborasi seperti itu Bu Mita untuk memberikan edukasi ke anak-anak. Nah, itu sama halnya seperti contoh Bapak tadi memberikan contoh langsung gitu ke anak-anak. Luar biasa inisiatif dari Bu Ayu. Bu Ayu ini Bu Santi, beliau adalah pembina terbaik
Pangeran dan Putri Lingkungan Kota Surabaya di tahun 2021. Nah, makanya beliaunya Hebat. menari latar. Ya. Menari latar. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih seperti Bu Ayu sebagai yang terjun di lingkungan yang tahu apa yang harus ada agar peduli lingkungannya sesuai dengan visi misi kita itu unggul lagi, lebih bagus lagi dengan kerjasama dengan DLH, warga sekitar yang memang orang yang sudah terjun langsung, concern ke dalam lingkungan, peduli lingkungan, yang juga mungkin dekat dengan anak-anak atau mungkin juga dengan Tunas Hijau yang bisa kita bekerja sama. Monggo Bapak Ibu, ada lagi inisiatif Prakasa Perubahan untuk visi kita yang kita susun? Cukup? Oke. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di kesimpulan. Tidak terasa ya, kita sudah di kesimpulan bahwa visi sekolah kita yang lama tadi generasi emas, generasi penerus cemerlang yang berkarakter dan peduli lingkungan. Kita hari ini menyusun visi yang baru, yaitu mewujudkan generasi pemimpin yang berkarakter, unggul dan peduli lingkungan. Dan kita juga sudah ada Prakasa Perubahan untuk sekolah kita yang bisa dimasukkan nanti Bu Ajeng di RKS dan Pak Adi di dalam program kurikulum. Narasumber pembelajaran bisa juga di upacara, dan juga untuk peduli lingkungan kita tambahkan juga kerjasama dengan pihak luar yang berhubungan dengan lingkungan, contohnya DLH, warga sekitar, dan mungkin juga Tunas Hijau. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi diskusi aktif hari ini. Saya ucapkan Masya Allah, terima kasih luar biasa panjenengan sampai bisa menghasilkan sebuah kalimat visi dan prakarsa yang luar biasa. Terima kasih. Langsung saya tutup Bu Santi. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah atas waktunya, kepada Pak Solihin sebagai kepala sekolah saya yang selalu mendukung saya dan memberikan kesempatan saya seluas-luasnya untuk mengembangkan diri saya sebagai guru di sekolah ini ataupun mungkin sebagai paramita yang lain, tetapi beliaunya selalu mendukung asalkan itu hal positif. Terima kasih Bapak. Sampai hari ini juga luar biasa kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Santi, yang selalu memberikan semangat kepada muridnya yang kadang selalu kebanyakan acara sampai gitu terpontal-pontal, tapi alhamdulillah Bu Santi selalu sabar, walaupun Bu maaf gitu, tapi selalu sabar. Semoga berikan kesehatan selalu, dan kita semua Bapak Ibu yang di sini yang setelah hadir, Pak Ardi, Bu Ajeng, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Ratih, dan Bu Irma, semoga apa hari ini yang kita pikirkan bersama, kita mimpikan bersama terwujud, dan semoga berkah dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan untuk mencapai visi kita yang baru. Amin. Berdoa, disilakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pribadi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, dan perbuatan. Semoga panjenengan maafkan, dan terima kasih atas motivasi dan dukungan untuk saya sampai sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ini apakah guru untuk mundur atau tutup? Karena tadi sudah ditutup sama Bu Rita. Sebentar, sebentar Pak. Mungkin kita mau sedikit Bu Rita. Oh, gitu.
pesan sponsor gini aja nggih Bapak Ibu. Itu nggih Pak Sal Bayu nggih dan baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah ditutup tadi oleh Bu Mita dan secara keseluruhan saya sih juga sudah disimpulkan prakarsa perubahan yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan, kemudian langkah konkretnya juga bisa dilakukan. Tadi sudah dipesankan oleh Bu Mita dan dimasukkan ke action ya, program. Nah, Pak Ardi selaku kurikulum. Baik, semoga itu juga bisa terlaksana dan harapan saya bisa dikomunikasikan atau memang kalau perlu didiskusikan lagi dengan stakeholder yang ada di SDN Pagesangan. Oke, jadi baik perwakilan dari wali murid ataupun komite sekolah, kemudian atau pokoknya stakeholder yang memang ada di sekolah ini. Jadi memang benar-benar bisa diwujudkan visi yang sudah dirumuskan tadi. Amin. Semoga Bapak Ibu semua di SDN Pagesangan ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap menjalankan pembelajaran atau aktivitas lainnya, diberikan kesabaran, insya Allah lah diberikan barokah dan tambahan rizki dari Allah yang lain. Nggih, Bapak, karena kalau kita dakwah kan terhadap anak-anak ini juga dakwah, insya Allah Allah bukakan 7 pintu rezeki yang lainnya. Itu saja secara keseluruhan kesimpulan saya dari pemimpin diskusi yang dilakukan oleh Bu Mita. Tadi saya salut ada pertanyaan pemantik, ada tersampaikan tujuan dari diskusi, menyusun prakarsa dari kalimat rumpang juga sudah berjalan dan sangat baik. Kemudian ada cerita dan kisah, kemudian umpan balik juga ada. Intinya merdeka belajarnya juga tersampaikan. Nah, itu yang bisa saya simpulkan sehingga akhirnya panjenengan ini semuanya setuju terhadap visi yang sudah disusun itu tadi. 100 nilainya. Terima kasih. Oh iya, Pak Joko. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.